Panjenengan juga dari Sampit Kalimantan itu melalui YouTube juga. Tapi sebelumnya sudah pernah belajar. Kalau masalah itu belum pernah, cuma ya. Yang lain maksudnya yang lain. Cuma ikut-ikut di majelis. Pengajian. Nah, dulu jenengan ikut di Medan itu orang Jawa juga? Iya. Orang Jawa. Tapi Jawanya Jawa Medan. Ya mungkin awalnya dia berguru ke Jawa gitu mungkin ya, belajar orang tua. Saya juga di Medan. Tadinya saya sebelum kerja saya di Medan. Mungkin orang tua dari Wonogiri. Pindah kerja. Kenal lagi sama yang di Medan tahun 2000. Memang dari berbagai penjuru dunia, kalau yang dicari itu tingkatan ilmu tertinggi, itu pasti ketemunya Wahyu Pancagaib. Dari penjuru dunia manapun itu, nggak peduli itu orang luar negeri atau orang Jawa atau orang Indonesia, nggak peduli. Kalau yang dicari itu tingkatan ilmu tertinggi loh pokoknya ya, tingkatan ilmu tertinggi, pasti ketemunya Wahyu Pancagaib. Kenapa bisa seperti itu? Karena seluruh wahyu gitu ya, seluruh wahyu yang diturunkan ke dunia itu hanya untuk mengenal Wahyu Pancagaib. Itu wahyu apapun itu. Wahyu apapun yang dikatakan oleh agama-agama itu sesungguhnya hanya untuk mengenal Wahyu Pancagaib. Makanya kalau nyari tingkatan ilmu tertinggi, pasti ketemunya itu Wahyu Pancagaib. Namun sebelum ketemu Wahyu Pancagaib itu ya harus kemana-mana dulu, harus kemana-mana. Namanya juga yang dicari kan inti kan, intinya ilmu tertinggi. Artinya kan dia harus keliling. Karena apa? Karena untuk mengetahui bahwa itu adalah intinya dari ilmu tertinggi kan harus ada perbandingan. Jadi dia harus berguru di satu guru ini, berpindah lagi guru yang lain, kemudian dibandingkan mana yang tinggi kan gitu. Intinya yang menjadi inti ilmu yang mana, yang tertinggi ilmu yang mana kan gitu. Jadi sebelum ketemu Wahyu Pancagaib itu ya harus keliling dulu. Keliling. Nah, setelah keliling, nah dalam kelelahan, biasanya itu dalam kelelahan, bekalnya sudah habis, nah baru bisa ketemu Wahyu Pancagaib. Itu tidak bisa dibahas itu. Kejadiannya selalu seperti itu. Makanya mayoritas, bisa saya katakan 99% para pencari Tuhan yang ketemu Wahyu Pancagaib itu pasti sudah nol. Hampir nol, bukan sudah nol ya, hampir nol. Dalam artian sudah nggak punya apa-apa gitu loh. Sudah nggak punya apa-apa. Iya, sudah nggak punya apa-apa. Kenapa kok sudah nggak punya apa-apa?
Selagi masih punya kan dibuat nyari ke sana kan keliling. Nah, semua itu kan butuh bekal itu kan. Keliling ke sana kan butuh bekal semua. Nah, setelah habis, nah di situ akan terjadi secara otomatis akan terjadi perenungan-perenungan. Saya belajar di sana begini, saya belajar di sana begini. Perenungan-perenungan. Dan kesimpulan dari hasil perenungannya ya tak lain dan tak bukan wahyu pancagaib. Kalau dia bukan orang Indonesia, pasti akan mendapat petunjuk untuk datang ke Indonesia. Karena pusaranya ada di Indonesia, wahyu pancagaib itu pusaranya ada di Indonesia. Makanya dari negara apapun, kalau sudah mengalami hampir nol, itu pasti akan mendapat petunjuk gitu untuk datang ke Indonesia. Nah, kalau sudah sampai di Indonesia, ketemunya wahyu pancagaib. Tapi pada era itu masih belum disebut sebagai wahyu pancagaib. Disebutnya masih sebagai wahyu Eko Buwono atau wahyu Eka Buwana. Dan sesungguhnya apa yang menjadi inti dari ilmu-ilmu tingkat tinggi sesungguhnya itu bukan bacaan, bukan doa, bukan japa mantra. Artinya nggak ada tulisannya, nggak ada kata-katanya gitu, nggak ada kata-katanya. Karena apa? Karena intinya adalah sikap. Sikap untuk menyikapi apapun itu. Itulah inti daripada ilmu-ilmu tingkat tinggi. Setinggi apapun ilmunya, kalau sikapnya tidak tepat, sangat mudah untuk dikalahkan. Kalau sikapnya tidak tepat. Katakanlah sifatnya salah, atau sikapnya meleset, itu sangat mudah sekali untuk dikalahkan. Setinggi apapun itu, ilmu japa mantranya ya, sehebat apapun, tetap mudah dijatuhkan jika sikapnya tidak tepat atau salah. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya yang menjadi inti daripada ilmu-ilmu tingkat tinggi adalah sikap untuk menyikapi apapun. Wahyu kedua, kalau wahyu pancagaib itu kan wahyu pertama. Wahyu kedua yang diturunkan ke dunia setelah wahyu pancagaib adalah wahyu manembahing kawula Gusti. Nah, wahyu manembahing kawula Gusti ini lebih dikenal wahyu atau ilmunya para nabi. Zaman dulu wahyu manembahing kawula Gusti ini lebih dikenal, disebut sebagai ilmunya para nabi. Jadi para nabi zaman dulu, ya namanya nabi ya zaman dulu ya. Nah, sekarang nggak ada nabi. Jadi para nabi itu sebenarnya tidak memiliki japa mantra indah, japa mantra bagus, japa mantra yang keren, enggak. Karena apa? Karena wahyu manembahing kawula Gusti itu enggak ada kata-katanya, melainkan sikap. Arti maksud daripada manembahi kawula Gusti itu sikap yang seperti apa sih Pak? Sikap yang tawaduk, kalau patuh sama Tuhan. Jadi zaman para nabi dulu itu ilmunya hanya patuh kepada Tuhan.
Jadi apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Ini bahasa awamnya seperti itu loh, bahasa awamnya. Bahasa paling sederhananya seperti itu. Dia mau melakukan apa saja Tuhan. Selalu Tuhan, selalu Tuhan. Apapun selalu dibalut dengan Tuhan. Apapun selalu diikat dengan Tuhan. Apapun selalu dijadikan Tuhan. Itu ilmunya para nabi. Wahyu kedua. Wahyu kedua, setelah wahyu pancagaib adalah wahyu manembahing kawula Gusti. Itu tingkat tinggi, Mas. Manembahe kawula Gusti itu tingkat tinggi. Nah, kita bisa bercermin dari sejarah nabi-nabi ini loh. Jadi seluruh nabi itu ilmunya hanya manembahing kawula Gusti. Artinya jiwa raganya itu benar-benar patuh sama Tuhan. Melebihi dari sekedar iman, katakanlah seperti itu. Kalau iman ini masih ada batasan-batasan. Masih ada kotak-kotak. Nah, kalau manembah ini sudah melampaui iman. Nah, apapun Tuhan, apa-apa Tuhan. Nah, itu zaman para nabi dulu. Hingga pada akhirnya wahyu manembahing kawula Gusti yang di dalam prakteknya adalah penyikapan atau sikap patuh hanya kepada Tuhan menjadi berkeping-keping. Artinya berpecah-pecah menjadi banyak bagian. Menjadi banyak bagian. Lah, sedangkan pokoknya yang disebut sebagai wahyu manembahi kawula Gusti ini berubah sebutan lagi menjadi wahyu manunggaling kawula Gusti. Wahyu ketiga. Setelah wahyu pancagaib. Nah, wahyu manunggaling kawula Gusti sebenarnya ini sama dengan wahyu manembahi kawula Gusti ini sama, hanya berbeda sebutan dikarenakan usia peradaban ini tadi. Agar supaya pokok daripada wahyu manembahing kawula Gusti ini menjadi berbeda dengan pecahannya, maka diganti sebutan menjadi wahyu manunggaling kawula Gusti. Nah, wahyu manunggaling kawula Gusti ini ilmunya para ahli setelah para nabi. Kalau istilah modernnya ini ilmunya para syekh gitu loh. Ilmunya para syekh. Jadi seluruh syekh zaman itu selain nabi gitu ya. Zaman syekh juga di zaman nabi juga sebutan syekh ini sudah ada loh ya. Di zaman nabi sebutan syekh ini juga sudah ada. Lah, para syekh yang menjadi inti ilmunya adalah wahyu manunggaling kawula Gusti. Nah, para syekh yang menjadikan para syekh ini tadi hebat gitu ya. Yang menjadikan para syekh ini tadi hebat dikarenakan para syekh ini apa-apa selalu bersama Tuhan. Manunggaling kawula Gusti. Apa-apa selalu bersama Tuhan. Kalau para nabi apa-apa Tuhan. Apa-apa Tuhan. Nah, kalau para syekh apa-apa selalu bersama Tuhan. Itu arti maksud daripada manunggaling kawula Gusti. Jadi apa-apa selalu bersama Tuhan. Melakukan apa saja itu selalu bersama Tuhan. Makanya para syekh itu tak tertandingi gitu. Artinya itu kesaktiannya enggak tertandingi. Dan seluruh syekh setara. Begitu juga dengan zamannya para nabi. Seluruh nabi itu setara. Hanya beda-beda tugas yang diemban saja. Selain tugas yang diemban, kalau berbicara ilmu kesaktiannya sama semua. Kesaktiannya sama semua. Hanya berbeda-beda mujizat. Itu tok. Begitu juga para syekh.
seiring berjalannya waktu peradaban kehidupan manusia di dunia. Wahyu ketiga setelah wahyu pancagaib dan wahyu manembahing kawula Gusti, yaitu wahyu manunggaling kawula Gusti. Ini juga sama, mengalami perpecahan-perpecahan. Jadi punya perwakilan-perwakilan. Jadi satu misal, ya seperti kita seperti ini ya. Nah, kan satu ya. Nah, terus sana mendirikan sendiri ya. Mendirikan sendiri. Nah, ini maksudnya seperti itu. Ini terjadi sejak zaman para nabi dulu, memang seperti itu. Nah, setelah pecahan daripada wahyu manunggaling kawula Gusti ini sudah tak terhitung ya, di berbagai penjuru sudah adalah perwakilannya. Lah, untuk membedakan gitu loh, bahwa ini adalah babonnya, bahwa ini adalah bibitnya atau awalnya. Kemudian wahyu manunggaling kawula Gusti ini berubah sebutan lagi menjadi wahyu sampurnaning kawula Gusti. Nah, wahyu sampurnaning kawula Gusti ini para pelakunya adalah para kekasih Tuhan yang di zaman modern disebut sebagai wali, para wali gitu. Yang disebut sebagai para wali. Kenapa disebut kekasih Tuhan? Dikarenakan manusia hidup itu melakukan seluruh kelakuan Tuhan. Nah, dikarenakan melakukan seluruh kelakuan Tuhan, maka Tuhan menjadi mencintai makhluk tersebut. Lah, makhluk yang dicintai oleh Tuhan itu disebut sebagai waliullah atau para wali. Nah, seluruh para wali sesungguhnya yang menjadi inti daripada ilmunya adalah ilmu sampurnaning kawula Gusti. Kecuali satu. Di antara sekian banyak wali, ada satu wali. Di antara sekian banyak kekasih Tuhan, ada satu kekasih Tuhan yang memegang dua inti ilmu. Satu, yaitu ilmunya para syekh, tersebut sebagai ilmu atau wahyu manunggal jati, dan memegang ilmu sampurnaning kawula Gusti. Nah, di Pulau Jawa, wali yang satu ini lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Sama seperti wahyu-wahyu lainnya. Sama seperti wahyu-wahyu lainnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, ilmu sempurnaning kawula Gusti, ilmu leburing kawula Gusti ya. Wahyu leburing kawula Gusti. Jadi wahyu leburing kawula Gusti itu adalah ilmunya para wali, ilmunya para kekasih Tuhan. Seiring berjalannya waktu, sama seperti wahyu-wahyu sebelumnya. Wahyu leburing kawula Gusti ini juga menjadi pecah banyak bagian. Memiliki banyak cabang-cabang, perwakilan dan lain sebagainya. Lah, sedangkan upaya untuk membedakan bibit atau babon atau awal mulanya wahyu leburing kawula Gusti, maka wahyu leburing kawula Gusti ini berubah sebutan menjadi wahyu sampurnaning kawula Gusti. Lah, wahyu sampurnaning kawula Gusti ini hanya ada di Pulau Jawa. Hanya ada di Pulau Jawa. Dikarenakan pada masanya
kerajaan-kerajaan atau pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu saling berebut kekuasaan. Siapa yang unggul ilmu kesaktiannya, maka dialah yang akan menjadi sang penguasa dunia pada zaman itu. Lah, pada masa itu ilmu sampurnaning kawula Gusti yang sesungguhnya adalah wahyu sama dari yang pertama tadi, dari yang kedua tadi, hanya berubah sebutan saja, dikarenakan mengikuti peradaban kehidupan manusia pada zamannya. Beralih menjadi ilmu kesaktian. Sudah bukan ilmu untuk menuju ke Tuhan lagi. Namun tidak semua. Ada beberapa di antaranya tetap kekeh berpedoman kepada Tuhan, dan tidak sedikit yang menggunakan ilmu sampurnaning kawula Gusti ini untuk berebut kekuasaan. Karena pada zaman itu memang dibutuhkan. Ilmu itu dibutuhkan. Jika tidak punya kehidupan. Tersisih, tidak punya kehidupan. Jadi bisa dikatakan terpaksa pada orang zaman itu mengalih fungsikan wahyu sampurnaning kawula Gusti untuk saling membunuh, adu kesaktian. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu sampurnaning kawula Gusti adalah ilmunya para pendekar. Bisa disimpulkan seperti itu. Ilmunya para pendekar. Dan seiring berjalannya waktu sama. Dikarenakan ilmunya kan satu sebenarnya itu. Wahyunya kan satu, hanya berubah-ubah saja nama sebutannya. Sama. Jadi setiap pendekar yang sudah menjelang usia tua, entah itu seorang raja atau patih atau bawahannya atau rakyat jelata. Seseorang yang berhasil menelan kehebatan wahyu sampurnaning kawula Gusti di akhir usianya, menjelang usia tuanya, pasti bertapa. Kalau dalam istilah modernnya bertobat. Kalau zaman dulu bertapa. Kalau zaman sekarangnya bertobat. Pasti bertobat alias meninggalkan dunia kependekarannya. Maka pendekar pada zaman itu karena memang dunia sedang gonjang-ganjing, kan banyak jumlahnya pendekar itu. Nah, setiap pendekar yang bertobat menggunakan istilah sendiri. Ada lagi pendekar yang bertobat menggunakan istilah sendiri. Sehingganya wahyu sampurnaning kawula Gusti ini tadi menjadi banyak sebutan. Menjadi banyak. Lah, untuk membedakan wahyu sampurnaning kawula Gusti dengan pecahan-pecahannya, maka wahyu sampurnaning kawula Gusti ini dirubah sebutannya. Dirubah sebutannya menjadi wahyu sampurnaning pati lan urip. Lah, wahyu sampurnaning pati lan urip dikenal dengan sebutan adalah ilmunya orang-orang yang bertobat. Bisa disimpulkan seperti itu. Lah, kelima wahyu ini, wow. Itulah 5 wahyu itulah yang menjadi inti daripada tingkatan ilmu-ilmu tertinggi. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi intinya ilmu-ilmu tertinggi bukan japa mantra, bukan doa, bukan tulisan, bukan kata-kata, melainkan sikap untuk menyikapi apapun itu. Nah, sejak zaman kedua sampai zaman sekarang ini, nggak ada yang lebih tinggi daripada wahyu manembahing kawula Gusti.
Tidak ada yang lebih tinggi dari wahyu manunggaling kawula Gusti. Tidak ada yang lebih tinggi daripada wahyu leburing kawula Gusti. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada wahyu sampurnaning kawula Gusti. Dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi lagi dibandingkan wahyu sampurnaning patilan urip. Lima wahyu yang sudah saya sampaikan tadi, yang paling viral, paling terkenal, yaitu wahyu manunggaling kawula Gusti. Ketika diperagakan oleh salah seorang waliullah tersebut, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang. Itu paling viral. Nah, mungkin di antara panjenengan pernah ada yang mendengar tentang sejarah Syekh Siti Jenar. Seperti apa kesaktiannya? Nah, kita bercermin dari kesaktian seorang Syekh Siti Jenar. Berarti 4 wahyu lainnya juga seperti itu loh. Bahkan melampaui dari itu. Padahal nggak ada bacaannya. Nggak ada japa mantranya. Hanya sikap saja. Nah, dari apa yang sudah saya informasikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wahyu pancagaib adalah luar biasa. Karena untuk mengenal wahyu pancagaib dibutuhkan 5 wahyu lainnya. Pertama, wahyu manembahing kawula Gusti. Itu hanya untuk mengenal wahyu pancagaib loh. Yang kedua, wahyu manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, wahyu leburing kawula Gusti. Yang keempat, wahyu sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelima, wahyu sampurnaning patilan urip. Di antara 5 wahyu ini yang paling viral di tanah Jawa. Kalau di negara-negara lainnya semuanya viral. Yang paling viral di tanah Jawa, yang paling terkenal di tanah Jawa adalah wahyu ketiga, yaitu manunggaling kawula Gusti. Seperti apa sejarahnya ketika Syekh Siti Jenar memperagakan wahyu manunggaling kawula Gusti. Ngedap-ngedapi mengguncangkan dunia. Lah, 5 wahyu setelah wahyu pancagaib ini di era modern ya, di era modern lebih dikenal dengan sebutan pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Ini istilah modern. Zaman dulu, pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar cinta kasih sayang Tuhan, ini tadi disebut sebagai manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Di zaman milenium yang paling viral satu. Ya. Di antara 5 wahyu ini yang paling viral, yang paling terkenal di zaman milenium satu, yaitu sampurnaning pati lan urip atau menebar cinta kasih sayang Tuhan. Sampurnaning pati lan urip atau menebar cinta kasih sayang Tuhan ini di era milenium dikenal sebagai apa? Di era milenium dikenal sebagai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau cari ilmu apa? Di wahyu pancagaib sesungguhnya ada. Mau cari ilmu model apa? Di wahyu pancagaib itu sesungguhnya ada.
dan keberadaannya yang menjadi inti sari daripada tingkatan ilmu-ilmu tertinggi. Itu adanya di Wahyu Pancagaib. Makanya siapapun dia yang mengejar, mencari, melakukan perjalanan kemanapun untuk mendapatkan ilmu tertinggi, pasti ketemunya Wahyu Pancagaib. Jika sudah hampir nol, hampir tidak punya apa-apa lagi. Unik kan? Jadi jangan dikira kebodohan seorang putra kekudangannya Romo itu dungu, itu jangan dikira ya. Karena apa? Karena kebodohan seorang putra kekudangannya Romo adalah memegang 5 inti tingkatan ilmu tertinggi, yaitu manembahing kawula Gusti atau pasrah kepada Tuhan. Ilmu manembahing kawula Gusti atau ilmu pasrah kepada Tuhan. Ilmu manunggaling kawula Gusti atau ilmu menerima keputusan Tuhan. Ilmu leburing kawula Gusti atau ilmu mempersilahkan kuasa Tuhan. Ilmu sampurnaning kawula Gusti atau ilmu merasakan kenyataan Tuhan. Ilmu sampurnaning patilan urip atau ilmu menebar cinta kasih sayang Tuhan. Ada ilmu yang lebih tinggi dari itu. Justru itulah yang menjadi intinya ilmu-ilmu tertinggi. Dan semuanya itu ada di dalam Wahyu Pancagaib. Karena semuanya itu diturunkan ke dunia hanya untuk mengenal Wahyu Pancagaib. Hanya untuk mengkaji Wahyu Pancagaib. Hanya untuk agar supaya bisa mempraktekkan Wahyu Pancagaib di kehidupan dunia ini. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya sikapnya Wahyu Pancagaib itu adalah inti-inti ilmu-ilmu tertinggi. Sifatnya Wahyu Pancagaib adalah inti-inti ilmu-ilmu tertinggi. Kalau Wahyu Pancagaibnya bodoh, Wahyu Pancagaibnya bodoh. Tapi jangan remehkan sikapnya Wahyu Pancagaib, jangan sepelekan sifatnya Wahyu Pancagaib. Karena apa? Karena sikapnya Wahyu Pancagaib, sifatnya Wahyu Pancagaib adalah intinya ilmu-ilmu tertinggi. Kalau Wahyu Pancagaibnya bodoh. Jadi penyebutan sebagai wahyu manembahing kawula Gusti, wahyu manunggaling kawula Gusti, wahyu leburing kawula Gusti, wahyu sampurnaning kawula Gusti, wahyu sampurnaning patilan urip, itu penerjemahan loh ya. Itu penerjemahan. Aslinya enggak seperti itu kata-katanya. Aslinya itu penerjemahan itu. Seperti halnya pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan.
merasakan kenyataan Tuhan dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Ini juga penerjemahan. Penerjemahan dari apa? Penerjemahan dari manembahing kawula Gusti. Manembahing kawula Gusti kalau diterjemahkan adalah pasrah kepada Tuhan. Maksudnya seperti itu. Manunggaling kawula Gusti kalau diterjemahkan yaitu menerima keputusan Tuhan. Kadangan dulu sayang, nanti mainnya nanti lagi. Jadi kadangan dulu. Tadi kan udah bobo. Kadangan dulu, sayang pinter. Oh, ini Kathy. Tuh. Itu loh. Wahyu Pancagaib. Hakikat daripada wahyu Pancagaib. Sebenar-benarnya wahyu Pancagaib yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama. Dan sesungguhnya itu sulit banget. Sesungguhnya itu sulit banget. Rumit. Bahkan bisa dikatakan berat. Karena dibutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Dibutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Kalau dalam istilah sejarah agama, mungkin panjenengan pernah mendengar perjalanan Kidir. Kidir adalah seorang pelaku wahyu manunggaling kawula Gusti. Seperti apa perjalanannya? Berapa lama perjalanannya? Kalau di dalam istilah tradisinya, mungkin panjenengan pernah mendengar sejarah tentang Bima Suci. Bima Suci adalah pelaku sejarah wahyu manunggaling kawula Gusti. Seperti apa proses perjalanannya dan seberapa lama proses perjalanannya. Artinya dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sesungguhnya ini sangat rumit, sulit, dan bisa dikatakan berat. Hanya saja saya permudah dan saya peringan. Namun jangan dianggap remeh. Kalau tidak dipermudah, kalau tidak diperingan, manusia modern mana mampu. Apalagi usia kita sudah setua ini. Prakteknya seperti apa Pak Web? Setelah berhasil, prakteknya seperti apa? Bagaimana prakteknya para nabi setelah berhasil mendapatkan inti daripada wahyu manembahing kawula Gusti? Bagaimana para syekh setelah mendapatkan inti daripada wahyu manunggaling kawula Gusti? Dan lain-lainnya ketika mempraktekkan wahyu-wahyu tersebut. Prakteknya cuma sederhana. Sejak awal wahyu diturunkan hingga sampai kapanpun, prakteknya hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Prakteknya hanya seperti itu. Pencapaiannya sulit, pencapaiannya rumit. Berat pencapaiannya. Tapi setelah berhasil mencapainya, prakteknya itu amat sangat sederhana. Karena hanya menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Jadi zaman Nabi dulu, di dalam prakteknya, dia melakukan apapun itu, dinikmati rasanya dengan sikap manembahing kawula Gusti. Begitu juga selanjutnya. Dia melakukan apapun itu. Rasanya dinikmati dengan manunggaling
kawula Gusti. Kelakuan apapun rasanya dinikmati dengan leburing kawula Gusti. Kelakuan apapun rasanya dinikmati dengan sampurnaning kawula Gusti. Apapun kelakuannya rasanya dinikmati dengan sampurnaning patilan urip. Dan itu saya sederhanakan. Apapun kelakuannya kita nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Rama. Sebenarnya sama. Hanya saya sederhanakan saja agar panjenengan mudah mencernanya, gampang memahaminya. Itu prakteknya. Dari awal mula wahyu diturunkan ke dunia hingga sampai kapanpun prakteknya itu seperti itu. Jadi kalau lebih disederhanakan lagi dulu zaman para nabi kan wahyunya adalah wahyu manembahing kawula Gusti. Jadi para nabi dulu melakukan apapun itu dalam keadaan manembah kepada Tuhan. Dalam keadaan manembah kepada Tuhan. Seperti itu. Lah ini kalau disederhanakan, tak lain dan tak bukan adalah menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di setiap saatnya. Dalam keadaan berkesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Bagaimana tidak sakti mandraguna, bagaimana tidak hebat, bagaimana akan mengalami masalah, bagaimana akan mengalami kesulitan kalau dalam keadaan seperti itu. Lawang Tuhan sendiri yang melakukan, Tuhan itu sendiri yang berbuat, Tuhan itu sendiri yang bergerak dan bergerik. Dalam keadaan seperti itu loh. Dan ujung pangkalnya semuanya sebenarnya sama. Ujung pangkalnya dari 5 wahyu untuk mengenal wahyu pancagaib tersebut, ujung pangkalnya itu sebenarnya sama. Hanya saja yang diulas kan hanya sejarahnya Khidir. Sedangkan nabi sebegitu banyaknya itu kan nggak ada yang diulas. Ujung pangkalnya nggak ada yang diulas. Yang diulas hanya sejarah ujung pangkalnya Khidir. Ujung pangkalnya Khidir apa? Sebagai pelaku wahyu manunggaling kawula Gusti. Ujung pangkal spiritualnya Khidir apa? Abadi. Nah, kalau mereka semuanya itu abadi, lalu mereka ada di mana? Mereka ada di tempat di mana mereka ditugaskan. Mereka berada di tempat-tempat di mana mereka ditugaskan. Tugasnya di mana? Di dalam sejarah Isra Mi'raj, tempat-tempat mereka bertugas itu diulas di situ. Dan ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, menyaksikan semuanya itu. Tempat di mana mereka bertugas itu, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menyaksikan semuanya. Itu sebagai bukti kalau mereka adalah abadi.
Tapi waktu itu Kidir tidak disebut, Pak Web. Lah, Kidir kan tugasnya tidak di situ. Kidir kan tugasnya di alam dunia ini. Nah, kalau Kidir tugasnya di alam dunia ini, kenapa saya tidak menyaksikan? Lah, wong beda dimensi. Setiap para spiritual yang berhasil mencapai tingkatan manunggaling kawula Gusti pasti ketemu Kidir. Bisa saya pastikan, pasti akan bertemu Kidir. Karena satu dimensi. Nah, kalau tidak dalam keadaan manunggaling kawula Gusti, ya jangan harap bisa melihat Kidir. Resenya. Lagi-lagi ujungnya adalah kelanggengan atau keabadian. Sama seperti pembahasan awal. Ketika profil kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa dibahas, ujungnya tetap tentang kelanggengan atau keabadian. Jadi dengan apa yang saya sampaikan dari awal hingga saat ini, semoga seluruh para kadang kinasih saya puas dengan mendengarkan penyampaian saya ini. Bahwasanya wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku yang sedang sama-sama kita kaji dan kita praktekkan bersama ini bukanlah hal yang sepele, melainkan sesuatu luar biasa sejak zaman nenek moyang kita. Tapi kenapa dari dulu hingga sampai sekarang saya belum bisa apa-apa, Pak Web? Karena melakukan apapun keadaannya belum manembahing kawula Gusti. Melakukan apapun keadaannya belum manunggaling kawula Gusti. Melakukan apapun keadaannya belum leburing kawula Gusti. Melakukan apapun keadaannya belum sampurnaning kawula Gusti. Melakukan apapun keadaannya belum sampurnaning patilan urip. Kalau melakukan apapun tanpa terkecuali, keadaannya sudah manembahing kawula Gusti, sudah manunggaling kawula Gusti, sudah leburing kawula Gusti, sudah sampurnaning kawula Gusti, sudah sampurnaning patilan urip, tidak ada yang mustahil. Nah, bahasa ini kalau saya sederhanakan, berarti masih ada kelakuan yang rasanya belum ternikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Kalau seluruh kelakuan tanpa terkecuali rasanya selalu ternikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, ndak ada yang mustahil. Aduh sayang sakit, Kathy. Iya. Kadangan dulu sayang. Kadangan dulu. Sekali lagi, itu loh yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Jadi jangan anggap remeh. Kalau panjenengan berhasil mencapainya, apapun yang terjadi, pertahankan hingga tetes darah penghabisan.
Jangan sampai lepas. Karena itulah intinya. Itulah klimaknya. Dan kadangan kita malam ini cukup nggih. Sepertinya ada yang nggak rela ini saya ngungkap terlalu tinggi ya, ada yang nggak rela. Bukan nggak rela, maksudnya mungkin apa ya? Karena saya jadikan konten dan kontennya akan saya sebar melalui internet. Jadi mungkin bisa dikatakan, bisa disimpulkan saya termasuk kurang sopan ya, kurang sopan. Karena harusnya ini kan disampaikan secara langsung seperti ini. Secara langsung seperti ini hingga terjadi sebuah dialog. Jadi maksudnya itu kalau yang belum paham bisa bertanya gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau disampaikan melalui YouTube kan mungkin dianggapnya, mungkin saya termasuk gitu ya. Termasuk tidak sopan. Atau tidak beretika. Jadi pembahasannya saya cukupkan sampai di situ ya. Iya, ini sudah. Terima kasih dan tercerahkan kita semua nggih.